yang namanya kita pernah punya pengalaman pahit, itu kan pasti kita berharap kalau bisa diizinkan tuh, ya saya pengen ngomong ini ke orang tua kayak gitu loh mas. Gitu. Justru saya ingin punya keluarga yang utuh seperti orang kebanyakan, ingin merasakan kasih sayang orang tua. Tapi ya situasi udah seperti itu, saya nggak bisa menyalahkan keadaan. Ya, saya cuma bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri aja. Saya yakin saya pasti bisa gitu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue, CEO Flourishman. Teman-teman, gue pengen bagi-bagi uang giveaway untuk program BTS atau Bincang Tentang Sukses di channel YouTube Flourishman. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan giveaway ini, kalian wajib like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga, kalian harus kasih kesimpulan di kolom komentar di setiap episode video BTS yang gue posting. Untuk yang beruntung akan mendapatkan 100.000 per episodenya. Dan uang ini akan gue bagikan sampai 100 episode program Bincang Tentang Sukses. So pastikan lo ya yang jadi pemenangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Flourishman. Salam pebisnis muda. Halo teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya dan narasumber yang sangat hebat yang saya undang. Hari ini kita sedang ada di kota Bandung teman-teman, di mana saya bertemu dengan narasumber seller Flourishman yang berprestasi di program BTS. Nah teman-teman, program BTS adalah program Bincang Tentang Sukses di mana saya akan mengundang banyak narasumber hebat untuk berbicara tentang kisahnya, perjalanan hidupnya, untuk menjadi inspirasi buat teman-teman semua. So pantengin ya channel YouTube dari Flourishman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Flourishman. Video ini dipersembahkan oleh Flourishman. Flourishman dibutuhkan pria. Ya halo teman-teman semua. Hari ini saya udah kedatangan narasumber hebat dan inspiratif kisah hidupnya yang bernama Mas Rosidi ya, seller asal Jakarta Timur. Oke Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas Rosidi ya. Luar biasa nih. Jadi Mas Rosidi ini memang udah sekitar 1 tahun ya Mas gabung sama Flourishman Seller. Nah jadi teman-teman, selama beberapa waktu ke depan saya bakal banyak nih ngulik ceritanya dari Mas Rosidi. Karena Mas Rosidi ini adalah salah satu seller kita yang memang cukup berprestasi. Nah, kalau untuk omsetnya sendiri nih Mas, sebelum kita ngobrol panjang lebar, teman-teman mungkin perlu tahu juga kali ini. Di kisaran berapa tuh Mas? Untuk omset Mas sampai Rosidi? 10 juta. 8 sampai 10 juta ya, luar biasa loh teman-teman. 8 sampai 10 juta. Nah, oke. Mas Rosidi, saya pengen tanya dulu nih Mas Rosidi. Dulu Mas Rosidi itu gabung ke Flourishman Seller, itu kan pasti punya alasan ya Mas. Kayak yang saya bilang ke Mas Rosidi, setiap seller yang gabung sama Flourishman itu pasti punya permasalahan hidupnya masing-masing dan punya harapan ketika memulai bisnis sama Flourish nih. Nah makanya saya pengen tahu nih, pertama mungkin Mas Rosidi bisa cerita nggak Mas? Gimana sih Mas sejarahnya Mas Rosidi ini bisa gabung Flourish? Nah mungkin gabung Flourish dulu sejarahnya gitu Mas. Nah bisa diceritain nggak ke teman-teman? Pertama kali gabung di Flourish itu saat itu lagi buka Facebook dan melihat iklannya di Facebook dan saya tertarik. Saya klik iklannya. Lalu saya cek di marketplace, ternyata penjualannya bagus. Lalu saya ikut join. Setelah ikut join, hari pertama dan setelah barang datang itu saya coba upload di Shopee saat itu. Di situ pagi saya upload, sore udah laku terjual. Oh, iya? Padahal belum dioptimasi sama sekali. Oke, baru sekedar posting waktu itu ya Mas iya. ya? Di situ saya merasa ini produk bagus banget. Baru upload langsung laku gitu. Makanya saya yakin bakal laris ke depannya nih, saya bilang. Ternyata benar. Ternyata benar ya Mas ya? Dan udah akhirnya belum ada 1 bulan saya repeat order lagi. Oke, itu tahun berapa Mas Rosidi? Masih ingat? 2019. 2019. Oh, berarti sekitar 2 tahun ya Mas Rosidi udah gabung ya? 2 tahun lah ya. Oh iya, 2019 akhir ya Mas ya waktu itu ya. Jadi memang kondisinya Mas Rosidi ngelihat iklan dari Facebook, terus coba diklik dan coba join. Nah, ternyata pas posting produknya di marketplace, ya alhamdulillah langsung laris di hari yang sama. Di hari yang sama ya. Oke. Padahal asal aja itu saya cuma kasih judul sabun Flourishman 80 gram tanpa kata kunci, tanpa apalah gitu kan. Tanpa optimasi marketplace ya. Waktu itu di Shopee Mas. Langsung laku. Saya bilang, produknya bagus nih, repeat ordernya pasti tinggi. Ternyata benar. Ternyata benar ya. Oh, iya. Nah Mas Rosidi sendiri Mas,
di tahun 2019 pas gabung sama Chlorisman itu kondisinya memang sedang bekerja atau memang waktu itu lagi nggak punya pekerjaan, Mas? Nah, sedang bekerja. Sedang bekerja ya. Nah, motivasinya apa, Mas? Buat gabung bisnis kan udah dapat gaji nih sebagai seorang karyawan. Motivasi saya ya ingin sukses seperti orang-orang kebanyakan. Saya bisa sukses dengan berbisnis, nggak mungkin dengan bekerja. Kalau bekerja kan hanya mengandalkan gaji saja, gitu. Kalau berbisnis kan rezeki kita tiap hari beda-beda. Itu yang menjadi motivasi terbesar saya tuh. Nah, Dan yang kedua ingin menaik hajikan mertua saya, itu aja. pengen naik hajiin mertua, Mas ya. Iya. Jadi cita-cita besarnya pertama memang Mas Rosidi menganggap kalau misalnya pengen sukses ya nggak bisa cuma kerja doang gitu ya. Iya, betul. Tapi harus dengan bisnis juga gitu. Iya, Nah, dan yang kedua adalah pengen naikin haji mertua. mertua. Nah, jadi harapan Mas Rosidi bisnis itu adalah dua hal itu ya, Mas ya. Iya. Nah, setelah gabung sama Chlorisman nih, Mas Rosidi, saya pengen tahu, kan Mas Rosidi punya harapan besar ketika gabung sama Chloris. Ketika gabung itu ekspektasi ataupun harapannya benar-benar terjawab nggak? Maksudnya ini produk bener nguntungin nggak buat Mas Rosidi gitu loh? Produk ini terbukti laris atau enggak, dan apakah memang sudah cukup membantu Mas Rosidi nih dalam kehidupan ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari gitu loh? Dibandingkan dengan produk saya yang sebelumnya, Oh, sempat jualan berarti sebelumnya? jualan, Mas? iya. Ya produk gitu lah ya. ibaratnya ini Chlorisman ini produk yang ketiga lah. Dibandingkan yang sebelumnya, ini yang Chlorisman ini yang terbaik. Terbaik ya Untuk penjualan, ya. untuk penjualan. Dan dibantu lagi dengan support dari official kan yang sangat membantu di situ. Saya percaya saya ke depan bisa sukses dengan Chlorisman. Wah, ya, luar biasa. Keren banget nih ya. Oke, jadi memang tadi Mas ya saya garis bawahin ya, Mas Rosidi berarti bukan pelaku usaha baru ketika gabung Chloris ya. Iya, Sebelumnya memang pernah jualan berarti. pernah jualan. Nah, dan memang pas jualan Chloris ya cukup laris nih. Iya. Gitu kan. Nah, yang kedua support system yang dibangun sama Chlorisman termasuk edukasi, Mas ya. Iya, Itu kan kita lagi ini kan di sela-sela obrolan ini kan kita lagi ada acara sama beberapa seller ya, Mas ya, untuk edukasi di daerah Bandung. Nah, jadi luar biasa ya motivasinya Mas Rosidi. Pada dasarnya hampir sama dengan semua seller yang memang punya harapan besar ketika gabung sama Chlorisman. Nah, kalau Mas Rosidi sendiri nih, Mas, saya pengen tahu juga nih, Mas, dalam hidup Mas Rosidi nih, Mas ya, yang menurut Mas Rosidi itu pernah nggak sih, Mas, mengalami permasalahan terberat, titik terberat Mas Rosidi dalam hidup itu gimana sih, Mas? Atau Mas Rosidi mungkin bisa cerita sama saya dan nanti mungkin ya kan bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman nih. Itu gimana sih kehidupan Mas Rosidi dari SD sampai akhirnya lulus sekolah, sampai akhirnya bekerja, ketemu sama istri, dan sebelum ketemu Chloris. Saya pengen tahu nih, Mas, ceritanya gitu. Mungkin Mas Rosidi bisa cerita dan ceritanya kita lepas aja di sini gitu kan. Nah, mungkin biar nggak terlalu panjang saya ringkas aja ya. Sebenarnya ceritanya 11-12 dengan Mas Dika. Oh iya. Bahkan bisa dibilang lebih pahit. Saya dari usia 2 tahun sudah nggak tahu ibu saya di situ. Yang saya tahu saya diurus sama nenek tiri. Dan ketika ya bisa dibilang keluarga broken home lah di situ. SD kelas 3 saya mulai jualan. Yang pertama itu jualan donat SD kelas keliling. 3? Iya, donat keliling. Saya jualan keliling dari subuh sampai jam 8 pagi. Saya masuk siang saat SD. Dan siangnya juga saya bawa donat itu di sekolahan. Saya jual ke teman-teman di sekolahan. Itu kelas 3 sampai kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 saya jualan koran, beralih. Jualan koran pakai sepeda. Apa yang bikin Mas Rosidi jualan waktu itu, Mas? Karena saya pengen punya penghasilan sendiri, nggak ingin menyusahkan nenek saya di situ. Jadi memang nenek waktu itu yang bikin Mas Rosidi ya? Iya. Gitu. Dan ya sebagian dari pembiayaan sekolah saya juga ada donatur di situ. Dan ada donatur ya, Mas? Iya. SD, pas SMP saya juga udah nggak kuat modal, akhirnya saya masuk yayasan anak jalanan. Di situ memang sih yayasan Katolik. Oh, Tapi universal untuk siapa aja, terbuka. Sekolahnya gratis? Sekolah gratis, semua ditanggung dari yayasan itu. Jadi kan tadi Mas Rosidi bilang nih, sebelum saya ngebahas tentang yayasan ya, Mas, kan Mas Rosidi waktu SD itu pernah jualan donat sama koran. Nah, karena saya juga pernah nih kayak Mas Rosidi ya, dimana saya dulu jualan waktu SD, saya tahu banget tuh, Mas, pandangan orang-orang terhadap anak-anak SD yang berjualan. Nah, pernah nggak Mas ngalamin yang namanya tuh bully ataupun dianggap sebagai anak yang nggak mampu karena harus jualan waktu SD gitu loh? Kalau bully dari lingkungan sih enggak, mereka malah salut gitu. Anak sekecil saya usia 9 tahun sudah mencari uang sendiri. Yang ada malah bully dari rekan seller sendiri, karena mereka tersaingi penjualan. Waktu SD? Saya terbaik ya saat itu. Di situ ya untuk
kelas saya usia 9 tahun, omset udah lumayan sekitar 25.000 sehari untuk anak SD, ya lumayan besar kan. Itu gede banget Mas. Iya, di situ saya juga dari wali kelas itu mengajak untuk menabung kan. Di situ tabungan saya yang terbesar. Waktu SD? Iya. Jadi Mas waktu Rosidi udah SD. mulai jualan sama mulai nabung ya waktu masih sekolah Nabung, dasar iya. ya? Kenapa Mas waktu itu nabung? Karena saya pengen sepeda. Pengen sepeda? Iya. Oke. Dalam 3 bulan akhirnya terbeli sepeda. Terbeli sepeda, dalam 3 bulan terbeli sepeda nih. Sekarang kalau udah jadi seller, insya Allah ya nanti kebeli rumah, mobil, umroh, amin ya Mas? Amin. Iya. Jadi Mas Rosidi ini ternyata memang udah memulai jualan waktu SD. Mungkin sebelum anak-anak lain, termasuk seller-seller Chlorisman ini jualan waktu SD Iya, Mas ya? saya lebih dulu. Karena lebih ketekanan hidup waktu itu Iya, Mas ya? betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Rosidi, berarti Mas Rosidi tinggal sama kakek dan nenek tiri waktu itu? Nenek tiri, kakek sih kakek kandung. Oh gitu, Iya. kakek kandung, neneknya nenek tiri. Nah, tapi kalau untuk ibu sendiri masih ada Mas? Ibu sendiri masih ada. Cuman kalau waktu saya masih kecil, ibu pulang ke kampung, Nggak pernah ketemu sama ibu? nggak pernah ketemu. Oke. Ibu pulang ke kampung, bapak saya di Tangerang, di tempat kerjanya tuh. Ya isu yang saya dengar ya bapak itu suka mabuk, judi, dan ada ilmu hitam gitulah. Oke. Nah, Mas Rosidi tahu itu waktu masih SD atau pas udah segede sekarang? Diceritain sama nenek pas SMP saat itu. Gimana Mas perasaannya waktu SD yang namanya tuh tinggal sama bukan bapak ibu? Karena kan tadi Mas Rosidi bilang, saya kan juga pernah punya pengalaman yang sama ya Mas. Saya tahu tuh rasanya ketika teman-teman sendiri tuh nanya. Nah, Mas Rosidi pernah nggak ngalamin itu? Kalau saya pernah dulu Mas. Dik, orang tua lu kemana? Kok tinggal sama nenek bapak lu? Kok tinggal sama nenek kakek gitu loh? Orang tua kemana? Kok tinggal sama nenek kakek? Nah, karena memang kondisinya saya waktu itu sebagai anak kecil nggak tahu apa-apa. Nah, Mas Rosidi pernah ngalamin hal itu nggak? Sempat bertanya gitu waktu kecil, waktu SD Mas. Sebenarnya ibu bapak gue nih ada di mana gitu? Karena kan Mas Rosidi kondisinya nggak tahu masih kecil tuh. Iya, sempat bertanya karena ada. Cuma mereka memang sedang pisah saat itu. Tapi belum cerai, hanya pisah aja. Ya, bisa aja. Ya, saya di situ mikir saya seperti anak yatim piatu gitu. Ada orang tua tapi nggak ada. Ya, yang sedihnya itu saat ngambil rapot saya ngambil sendiri gitu, nggak ada yang mewakili di situ. Ngambil sendiri Mas? Ngambil sendiri. Waktu Dan SD? dia semua guru juga pada salut di situ, pada terharu lah. Dari guru SD, guru SMP. Dan yang terakhir yang SMP, sampai saya merenung, ini saya sampai kapan saya sendiri, saya bilang. Akhirnya saya nggak kuat, ya masuk asrama di situ, ya yayasan Katolik. Di situ ketemulah sama-sama teman-teman seperjuangan lah, yang entah yang telantar, entah yang anak yatim piatu. Tapi sebenarnya saya di situ dari SD sampai SMP lumayan berprestasi. Hampir tiap tahun tuh ranking. Tapi setelah masuk ke STM, di situ saya hancur total karena terbawa pergaulan. Karena di zaman itu kalau saya nggak ikut pergaulan, saya dibully. Dan bulinya benar-benar kejam, fisik. Nah, kalau diizinin balik Mas ke masa kecil ya, kira-kira harapan Mas Rosidi apa sih Mas? Terhadap Mas Rosidi, terhadap keluarga Mas Rosidi gitu loh. Ada nggak sih yang pengen dikasih tahu gitu loh ke orang tua? Ya seharusnya mungkin mereka tidak seperti ini, segala macam gitu loh. Pasti ada kan Mas harapan yang namanya kita pernah punya pengalaman pahit. Itu kan pasti kita berharap kalau bisa diizinkan tuh, ya saya pengen ngomong ini ke orang tua kayak gitu loh Mas. Gitu loh. Justru saya ingin punya keluarga yang utuh seperti orang kebanyakan. Ingin merasakan kasih sayang orang tua. Tapi ya situasi udah seperti itu, saya nggak bisa menyalahkan keadaan. Ya, saya cuma bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri aja. Saya yakin saya pasti bisa gitu. Oke, jadi Mas Rosidi punya harapan ya kalau bisa balik lagi ya pengen punya keluarga yang utuh dan dapat kasih sayang dan nggak sendirian ya pasti Mas ya. Ya. Jadi Mas Rosidi ini dari SD memang sudah sendiri gitu ya Mas ya. Iya. Nah, ketika udah lulus itu langsung nikah atau gimana Mas Rosidi? Saat itu setelah lulus kan dari yayasan kita dilepas begitu aja. Jadi memang udah dari yayasan udah komitmen. Kalian kalau jika udah lulus SMK, kalian harus mandiri. Saya seperti ayam kehilangan induknya. Saya mau kemana? Saya bilang. Biasanya ada guru yang membina Iya. gitu ya. Selama ini ya kehidupan benar-benar kehidupan jalanan banget lah, dari yang namanya narkoba, terus kehidupan malam. Oh pernah ngerasain itu Mas?
semuanya kriminal pun saya Iya. rasain juga ya. Sampai pas Itu lebih ke karena Mas Rosidi ini ya stres, depresi stres, sama kehidupan depresi sendiri sama, gitu. ya kan saya merasa kayak nggak punya siapa-siapa. Jadi pelariannya adalah Iya. hal-hal tadi gitu loh. Sampai sempet di tahun 2000 berapa ya, di tahun 2008 saya sama teman saya tuh udah bawa pisau mau ngerampok di jalan, ngerampok bule. Oh iya, pengen ngerampok waktu Iya, itu. cuma hari pertama gagal karena orangnya nggak ada. Pas hari kedua niatnya tuh teman saya yang buat action duluan, akhirnya nggak jadi karena udah don-don ditodong beceng. Oh iya, sama polisi. Itu Iya. waktu lulus SMA, Mas SMK. Setelah lulus SMK ya. Berarti pas masa-masa remaja ya, Mas Iya, Rosidi ya. masih masa-masa Oh, bisa oke. dibilang masa jahiliyah lah. Masa jahiliyah. Sekarang udah enggak kan berarti? Alhamdulillah udah. Nah, apa enggak, nih udah. yang buat Mas Rosidi akhirnya berubah gitu loh, Mas? Maksud saya kan saya pribadi ya sebandel-bandelnya saya tuh mungkin lebih bandel Mas Rosidi nih gitu kan. Yang namanya sampai ya udah kan itu tekanan hidup yang membuat Mas Rosidi akhirnya sampai ingin berbuat kriminal, sampai pernah merasakan obat-obat terlarang kayak gitu loh. Apa yang membuat Mas Rosidi akhirnya berubah gitu loh? Titik balik kehidupannya itu di mana sih, Mas? Sampai akhirnya Mas Rosidi itu sadar, wah ini salah dan ya gue harus kembali ke jalan yang benar kayak gitu loh. Titik balik itu di tahun 2010 setelah saya di mana-mana orang merantau ke Jakarta, saya dari Jakarta merantau ke Bali. Di Bali saya dapat kakak angkat di sana, terus di sana pun juga diangkat anak sama ibunya kan. Udah kamu tinggal di Bali aja, ini semua kamu yang ngurus. Maaf Bu, saya masih ingin jadi orang yang bebas, saya bilang. Di situ baru saya pikir saya mau kapan begini, mau sampai kapan begini terus. Ya udah dari Bali, saya udah merasa cukup tinggal di Bali kurang lebihnya 6 bulan, saya balik lagi ke Jakarta. Ya udah akhirnya pas dapat pekerjaan yang lumayan, saya bilang saya sepertinya udah waktunya berumah tangga. Saya bilang Iya. saat itu usia 25. Oke. Pas nikah ya, Mas ya? Iya, saya bilang daripada saya berbuat maaf kata yang zina atau apa, lebih baik saya nikah. Saya bilang walaupun orang bilang menikah muda, bodo amat. Betul. Ya udah di situ saya nikah. Nah disitulah titik balik saya. Saya mulai membina kehidupan pribadi yang agak lumayan benar lah saat itu. Oke. Jadi orang yang berperan dalam kehidupan Mas Rosidi sampai Mas Rosidi bisa berubah kayak sekarang adalah istri. Sebenarnya sih dari keinginan saya pribadi. Keinginan pribadi. Ingin Tapi ada merubah nggak Mas hidup. sosok yang memang menurut Mas Rosidi punya peran besar di kehidupan Mas Rosidi? Kalau memang tadi kan Mas Rosidi cerita tentang orang tua yang perannya tidak terlalu besar. Nah, ada nggak sih Mas sepanjang Mas Rosidi sampai besar sekarang orang yang berperan banget di hidup Mas Rosidi gitu? Almarhum ibu angkat saya itu ibu yayasan. Heeh. Nah, dia yang selalu Yang mensupport yayasan saya. sekolah Mas Rosidi gratis itu? Iya, Oke. Udah nggak ada sekarang. nggak ada sekarang. Oke. Di saat saya sedang down, dia selalu memberikan support. Padahal di situ juga saya seringkali berbuat hal-hal negatif. Dalam keadaan mabuk saya datang ibu, saya tanya ibu kenapa sih saya selama ini selalu berbuat salah, ibu selalu memaafkan. Dan almarhum ibu saya bilang Tuhan aja maha mengampuni, kenapa ibu enggak. Di situ saya baru berpikir oh iya udah waktunya saya berbuat yang baik lah. Udah capek dengan hal yang negatif. Betul. Jadi sebandel itu ya Mas Rosidi dulu ya, bahkan sampai pernah sambil mabok datang dan bertanya gitu kan, Iya. kenapa situ. ibu nggak pernah memarahi saya gitu ya? Oke. Nah, oke Mas Rosidi, sekarang kan Mas Rosidi sudah ada di fase dimana Mas Rosidi ini udah bukan yang dulu lagi ya. Saya kaget juga nih teman-teman ya, ternyata seliar ini ya Mas Rosidi yang sekarang kelihatan kalem, Nah itu ya kan? nggak ngejamin muka kalem Mas, itu bisa dibilang kalau seandainya pembunuh berdarah dingin ya bisa Pembunuh berdarah dingin, jadi takut nih sama Mas Rosidi. Ya jadi teman-teman luar biasa banget ceritanya Mas Rosidi dari SD sampai masa remaja, bahkan Mas Rosidi itu hampir kehilangan arah karena memang nggak punya sosok yang memang bisa mengayomi Mas Rosidi. Dan alhamdulillah Mas Rosidi ketemu sama gurunya Mas ya di yayasan yang memberikan pendidikan gratis, dan guru itu yang sekarang sudah tidak ada berhasil mengubah Mas Rosidi sampai sekarang. Nah Mas Rosidi, tadi kan Mas Rosidi bilang ya pencapaiannya berarti sekitar ya hampir 10 juta dong Mas. Iya. Berarti ya pencapaian terbaiknya ya. Nah insya Allah tambah gede lagi ya Mas ya, nanti bukan 10 juta lagi tapi udah 100 juta insya Allah. Nah Mas Rosidi sendiri nih Mas, yang saya pengen tahu selama ada di Klorisman ini Mas ya, atau ketika Mas Rosidi memulai usaha itu apa aja yang Mas Rosidi lakukan gitu loh sampai Mas Rosidi mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh Mas. Nah ini mungkin lebih
kepada bisa sharing pengalaman nggak sih Mas dalam berjualan Kloris misalnya gitu loh, ngelakuin apa aja sih Mas Rosidi sampai bisa bagus penjualannya gitu? Dalam penjualan Kloris ini saya memanfaatkan semua media sosial dan teman-teman terdekat juga untuk membantu penjualan. Offline berarti Mas? Offline juga, tapi sih terbesarnya di online. Terbesar di online? Iya, semua marketplace saya coba, walaupun ada beberapa yang kurang aktif itu karena masih dari saya juga masih kurang fokus di situ. Ya kadang memang dibilang lelah, cuma kembali lagi ke niat kita ingin sukses, ya kita harus rajin walaupun kita harus begadang tengah malam, kurang tidur. Tapi itu saya bilang, saya kembali lagi, saya ingin punya satu tujuan, yaitu punya rumah, mobil nanti ke depannya. Ya berarti saya harus kerja keras, kembali ke niat saya lagi. Kalau di saat rasa malas itu datang. Gitu aja Mas Rosidi. Prinsip hidup yang Mas Rosidi pegang nih Mas, ya. Mas Rosidi pernah hidup dengan keras di jalanan, pernah hampir melakukan tindakan kriminalitas. Nah, prinsip hidup yang Mas Rosidi bisa kasih tahu ke teman-teman, apa sih yang Mas Rosidi pegang sampai sekarang akhirnya sampai Mas Rosidi bisa bertahan gitu loh sampai sejauh ini dengan kehidupan yang berat banget gitu. Prinsip hidupnya apa Mas? Prinsip hidup saya sih jagalah kepercayaan orang lain, itu aja. Soalnya dari saya SD sampai saya lulus STM, walaupun nggak diakui karena saya nggak punya ijazah sama sekali, saya selalu menjaga kepercayaan orang lain. Itu sampai sekarang dampaknya berasa. Saya dari awal kerja sampai sekarang itu nggak pernah namanya pakai ijazah, selalu bawaan orang. Gitu. Terus juga saya mau pinjam uang dikasih dengan begitu aja tanpa syarat sama sekali, karena itu kepercayaan, itu aja. Oke, jadi prinsip hidupnya adalah jaga kepercayaan kita terhadap orang lain gitu ya. Jangan kecewakan kepercayaan itu gitu ya. Iya, betul. Nah, oke Mas Rosidi. Nah, untuk pesannya sendiri nih Mas Rosidi buat teman-teman di luar sana, buat seller Klorisman atau orang-orang yang mungkin ada di luar Klorisman yang sedang berbisnis, yang sedang bekerja keras, yang mungkin punya pengalaman yang hampir sama Mas Rosidi. Pesan dari Mas Rosidi buat teman-teman yang ada di luar sana yang lagi berjuang apa sih Mas? Bisa di-share ke teman-teman pesannya gitu. Ya, buat teman-teman seller, jangan patah semangat, hidup terus berlanjut. Masih banyak orang di luar sana yang kehidupannya lebih kurang dari kita. Yang penting kita selalu berpikir positif dan rajin tiap hari untuk memposting produk. Itu aja sih. Oke. Nah, ada yang mau disampaikan kan nggak Mas mungkin ke orang yang selama ini sudah berarti buat Mas Rosidi, siapapun itu, entah pun itu istri ataupun memang orang yang sudah nggak ada. Saya pengen Mas Rosidi ya memberikan pesan kepada mereka lewat video ini gitu loh Mas. Pesan Mas Rosidi untuk mereka apa sih Mas? Ya mungkin Mas Rosidi mau ngucapin terima kasih atau bagaimana kayak gitu. Ya kalau dikasih kesempatan untuk bertemu lagi sama orang yang memang sudah nggak ada gitu. Jika ada kesempatan ketemu atau tidaknya, saya mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam untuk bantuannya selama ini, baik itu support maupun materi. Mungkin ya kembali lagi yang bisa memberikan rezeki saya limpahkan kepada Allah, mungkin biar Allah yang membalas itu semua. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih sama Mas Rosidi karena sampai sejauh ini Mas Rosidi udah mau kerja sama Klorisman. Saya lihat Mas Rosidi memang salah satu seller yang aktif mensupport kita lewat berbagai media sosial, mempromosikan kita ke banyak seller. Kalau kita nih perusahaan nggak pernah yang namanya nggak peduli sama teman-teman seller kayak gitu ya. Terima kasih banyak Mas Rosidi ya udah mau datang di podcast Bincang Tentang Sukses. Semoga Mas Rosidi semangat terus, jangan pernah menyerah seperti yang prinsip Mas Rosidi pegang kayak gitu. Jadi teman-teman, saya berharap kisah Mas Rosidi yang bisa dibilang sangat pahit ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua yang nonton video ini. Dan jangan lupa teman-teman, buat teman-teman yang udah nonton video Mas Rosidi ini, kalau memang kalian pengen menghubungi Mas Rosidi, silakan langsung nanti cek ya di Instagram. Kalian bisa DM, nanti call center akan memberikan nomornya kalau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video ini, teman-teman bisa ambil kesimpulan dari cerita Mas Rosidi di kolom komentar. Nah, setiap teman-teman yang memberikan kesimpulan dari cerita ini akan kami berikan giveaway hadiah yang menarik. Nah, jadi saya berharap kisah hidup Mas Rosidi bisa jadi pelajaran yang sangat berharga untuk teman-teman di luar sana yang sedang berjuang. Kurangi mengeluh karena ternyata banyak sekali orang yang lebih
sulit hidupnya dibandingkan teman-teman semua. Salah satunya adalah Mas Rosidi yang pernah mengalami masa sulit dan sekarang sudah berhasil keluar dari kesulitan itu dan dia sedang bersama Klorisman untuk mencapai kesuksesannya. Oke teman-teman, sampai jumpa di program BTS episode berikutnya. Salam pebisnis muda.